Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang artikel yang dulu sempat aku baca. Dan menurut aku artikel ini tuh bagus untuk kita yang ada di dunia kerja. Sangat relate dengan kita dan juga mungkin dapat membantu kita meningkatkan produktivitas kerja kita. Artikel ini judulnya adalah Ways to Take Initiative at Work. Yang aku dapat dari artikel ini, menurut artikel ini, inisiatif itu sangat penting di dunia kerja karena dapat menunjang kinerja, produktivitas kerja, dan juga dapat menstimulus otak kita untuk terus-terusan berpikir kreatif. Inisiatif itu juga secara nggak langsung memperlihatkan kemampuan kepemimpinan dan juga pengelolaan tugas karyawan gitu. Kalau karyawan bisa melakukan ini, bisa melakukan inisiatif ini di dunia kerja, bukan nggak mungkin di depannya karyawan itu bisa uh, meningkatkan karir dia, terus bisa membuat karir dia lebih maju lagi gitu. Masalahnya mengambil inisiatif itu bukan masalah yang gampang karena beberapa orang merasa kesulitan untuk berpikir kreatif dan mengatasi masalah dengan cepat. Sementara yang lain merasa takut untuk mengambil inisiatif karena takut mendapat tanggung jawab yang lebih besar gitu. Karena itu penting untuk memahami dengan baik tugas dan juga tanggung jawab masing-masing. Jadi apa sih definisi dari inisiatif itu? Dikutip dari portal website Indeed, yaitu Nine Ways to Take Initiative at Work. Inisiatif dalam bekerja mengacu pada kemampuan untuk mandiri dan proaktif dalam merampungkan tugas tanpa perlu disuruh-suruh. Kemampuan inisiatif ini melibatkan kemampuan untuk berpikir kreatif, mengatasi masalah dengan cepat, dan melakukan tindakan sesuai guna mengatasi situasi yang sulit. Inisiatif juga mencakup kemampuan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, memimpin proyek, dan membuat keputusan penting. Seseorang yang memiliki inisiatif yang baik dan uh, mengaplikasikannya di tempat kerja akan mampu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, efektif, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas di tempat kerja. Mereka juga cenderung mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari atasan dan rekan kerja karena kemampuan mereka dalam memecahkan masalah di situasi yang sulit. Tapi inisiatif juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang, yang tepat gitu. Karena terlalu banyak inisiatif tanpa pemikiran yang panjang atau pemikiran yang matang dapat mengarah pada keputusan yang salah dan tindakan yang tidak efektif. Jadi malah jatuhnya orang yang gegabah. Dikutip dalam artikel yang sama, faktor-faktor yang mempengaruhi inisiatif dalam bekerja antara lain satu, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang positif dan proaktif dapat mendorong seseorang untuk lebih aktif dalam mengambil inisiatif yang lebih besar saat bekerja itu. Terus yang kedua adalah motivasi. Motivasi merupakan faktor penting bagi karyawan untuk meningkatkan inisiatif dalam bekerja karena memiliki motivasi kerja yang tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengambil inisiatif gitu. Terus yang ketiga adalah kemampuan dan keahlian. Seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang baik cenderung lebih mudah untuk mengambil inisiatif gitu. Terus empat adalah motivasi. Komunikasi yang baik dapat menunjang kepercayaan dan juga meningkatkan inisiatif karyawan dalam mengambil inisiatif. Terus bagaimana sih caranya meningkatkan inisiatif dalam bekerja? Oke, poin satu adalah memahami tugas dan tanggung jawab. Dengan memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita tuh jadi paham bagaimana cara mengambil tindakan yang tepat dan juga efektif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kita jadi lebih proaktif kalau kita bisa paham tugas dan kewajiban kita. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, seseorang dapat mencari solusi yang lebih baik dan lebih efektif dalam menyelesaikan
tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah mengambil tindakan positif. Kita harus berani mengambil tindakan yang tepat dan proaktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jangan takut mencoba hal baru, karena dengan begitu kita tuh dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas kita. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi. Komunikasi ada dua, yaitu mendengarkan dan juga bercerita. Dengan mendengarkan, kita paham ekspektasi dari atasan dan juga harapan dari rekan kerja. Terus dengan bercerita, kita dapat menceritakan apa kendala dan ide kita ke rekan dan atasan, sehingga dengan begitu kita dapat mengambil inisiatif yang paling tepat. Yang kelima adalah menjaga semangat dan motivasi. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ada beberapa keuntungan menjadi seseorang yang inisiatif. Di antaranya adalah satu, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dengan tindakan yang tepat, maka pekerjaan kita juga berjalan dengan efisien dan efektif. Maka juga target-target yang diberikan kepada kita selesai, dan bahkan kita bisa mengerjakan kerjaan yang lebih dari target tuh. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Menjadi orang yang inisiatif berarti menjadi orang yang vokal, menyuarakan ide-ide yang kita punya. Kalau kita menyuarakan ide yang kita punya, berarti kita harus menjadi orang yang percaya diri. Yang ketiga adalah meningkatkan pengakuan dan karir. Seorang yang mengambil inisiatif itu cenderung lebih diakui oleh atasan dan rekan kerja. Selain itu, inisiatif baik juga untuk membantu meningkatkan kemajuan karir kita. Selain itu, inisiatif juga dapat membantu meningkatkan kemajuan karir kita di dunia kerja. Sekian video dari aku. Terima kasih.